atau sedang menjabat dalam jabatan presiden dan wakil presiden. Sebagai misal, dalam mencermati pengalaman yang berbeda tersebut adalah jabatan seorang anggota DPRD yang baru dapat menduduki jabatannya karena proses penggantian antar waktu atau PAW, di mana masa jabatannya ternyata jauh di bawah 5 tahun karena hanya meneruskan masa jabatan sisanya. Apakah dapat yang bersangkutan dimasukkan dalam pengertian atau berpengalaman sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden hanya karena semata-mata masuk dalam rumpun elected official? Menimbang bahwa lebih lanjut berkenaan dengan dalil pemohon yang mengaitkan dengan pengalaman dalam jabatan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Penting bagi saya untuk menegaskan bahwa daerah provinsi, kabupaten kota secara hierarki berbeda sebagaimana hal ini ditentukan dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Ketentuan konstitusi tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa secara geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk provinsi adalah unit pemerintahan yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten kota. Terlebih lagi dengan mencermati kondisi negara Indonesia sebagai negara kepulauan, telah ternyata masing-masing provinsi memiliki luas wilayah yang bervariasi. Misalnya Provinsi Papua luas wilayah 319.000 km persegi atau 16,64% dari total luas wilayah Indonesia 1 juta dan seterusnya kilometer persegi. Sementara itu provinsi dengan luas wilayah terkecil adalah DKI Jakarta 664,01 km persegi, daerah istimewa Yogyakarta 3.133 km persegi dan provinsi Bali dengan luas 5.780 km persegi. Video Badan Pusat Statistik 2022. Lebih jauh lagi jika dikaitkan dengan jumlah penduduk kondisinya juga bervariasi di mana jumlah terbanyak di Jawa Barat 49,40 juta, kemudian Jawa Timur 41,15 juta dan Jawa Tengah dengan jumlah 37,3 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kalimantan Utara berjumlah 727,8 ribu. Video data Badan Pusat Statistik tahun 2022. Dengan mencermati kondisi luas wilayah provinsi, terlebih jika banyaknya jumlah kabupaten kota dalam satu provinsi, maka hal ini berarti seorang gubernur harus mengelola dan mengawasi wilayah yang lebih besar dengan berbagai tantangan yang berkaitan dengan antara lain pengelolaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan. Belum lagi jika mempertimbangkan jumlah penduduk dalam satu wilayah provinsi yang berarti pula seorang gubernur bertanggung jawab atas kesejahteraan dan pelayanan publik untuk populasi yang lebih besar. Sehingga mengharuskan kemampuan kepemimpinan yang lebih besar pula dibandingkan dengan bupati wali kota. Sebab gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang antara lain menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten kota dan antar daerah provinsi dan daerah kabupaten kota di wilayah provinsinya. Mengordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antar daerah provinsi dan daerah kabupaten kota dan antar daerah kabupaten kota yang ada di wilayah provinsi. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten kota di wilayah provinsi. Video pasal 91 ayat 4 Undang-Undang 23 2014. Artinya, skala tugas dan tanggung jawab gubernur tidak setara dengan bupati wali kota. Namun demikian, hal ini tidak dimaksudkan bahwa peran gubernur menjadi lebih penting daripada bupati atau wali kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Bupati dan wali kota juga memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sejalan dengan diberikannya otonomi luas kepada daerah. Terlebih lagi jika keberhasilan tersebut ditopang oleh kemampuan yang optimal dari gubernur dalam mengordinasikan kepala-kepala daerah yang ada dalam wilayah provinsi. Dengan demikian apabila dilihat dari prinsip rasionalitas, maka gubernur memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam skala yang lebih luas dan kompleks yang setidaknya dapat menjadi bekal untuk menghadapi tekanan dan tantangan yang semakin kompleks dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih besar lagi. Menimbang bahwa berkenaan dengan uraian alasan di atas dikarenakan masing-masing provinsi memiliki kondisi yang berbeda, misalnya dari aspek geografis. Pemirsa, kita akan diskusikan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian dari pemohon soal batas usia capres-cawapres yakni minimum 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Kita sudah terhubung dengan Sarah Nurhuda Nelson. Selamat sore. Selamat sore, Sarah. Selamat sore, Mbak. Iya, Sarah, tadi dikatakan bahwa MK kabulkan sebagian permohonan dari pemohon, yaitu frasanya adalah pemohon terkait dengan syarat capres-cawapres pernah menjadi kepala daerah. Menurut Anda, apakah ini artinya berlaku
surut yaitu pada pemilu 2024 ini? Kalau menurut saya sih penting untuk berlaku segera ya Mbak di tahun 2024 ini, karena memang putusan MK ini sebenarnya kan memperlebar potensi terutama untuk anak-anak muda untuk membangun negara ini gitu. Karena kalau misalnya kita hanya berpatokan pada umur, kembali lagi kepada pemohonnya itu juga umur itu kan tidak menjadi patokan bagi seorang untuk bisa memimpin negara ini. Begitu sih Mbak kalau dari saya. Oke, berlaku surut di pemilu 2024. Lalu bagaimana dampaknya menurut Anda terhadap respon publik yang sejauh ini saat putusan MK bergulir, banyak dinamika terjadi di dalamnya, ada yang pro, ada yang kontra, dan mengaitkan ini terkait dengan Mahkamah Keluarga. Karena di dalamnya adalah Ketua MK yang mana merupakan paman dari Gibran Raka Buming Raka yang digadang-gadang akan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Oke, kalau menurut saya sendiri sebenarnya nggak perlu dikerucutkan ke satu pihak tertentu sih Mbak. Tapi yang bisa dilihat dari sisi baik keputusan ini memang yang pasti membuka lebar potensi bagi anak muda yang berarti nggak harus umur 40 tahun untuk memimpin negara ini. Menurut saya sih seperti itu ya Mbak gitu. Baik, jadi Anda melihat bahwa dampaknya kepada anak muda justru diberikan kesempatan begitu ya? Betul, betul sekali. Oke, apa catatan yang Anda dapat dari hasil putusan yang sebagian tadi dibacakan? Apa yang menurut Anda memang sudah harusnya demikian yang diputuskan oleh Hakim MK? Kalau menurut saya sendiri balik lagi ke pengalaman ya Mbak, karena memang kan usia itu atau kuantitatif dari usia seseorang itu tidak bisa menilai apakah dia mampu atau tidak gitu, tapi kita bisa lihat dari pengalamannya. Menurut saya itu satu poin yang akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak hanya menolak umur saja, tapi juga akhirnya melihat sisi kualitatif nih dari permohonan yang ada gitu. Oke, jadi terkait batas usia yang tidak dikabulkan, menurut Anda memang bukan ranah MK yang tidak berkaitan dengan konstitusi sehingga itu adalah open legal policy secara teknis harusnya diatur oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah DPR dan pemerintah saja? Menurut saya sebenarnya karena memang itu ranahnya dari DPR dan pemerintah untuk membentuk batasan usia ini, sebenarnya kan walaupun batasan usia ini dianggap inkonstitusional ya oleh MK karena memang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar. Jadi menurut saya memang sebenarnya harusnya dari awal peraturan ini agak sulit ya untuk dijalankan gitu, karena akhirnya akan memperkecil potensi dari anak-anak muda sendiri nih untuk maju sebagai pemimpin-pemimpin kita gitu. Karena bisa kita lihat di Indonesia sendiri kan sebenarnya udah banyak banget pemimpin-pemimpin muda, misalnya kayak wali kota, gubernur dan lain-lain gitu, dan seharusnya sebagai pemimpin nanti yang lebih tinggi gitu, misalnya RI 1 gitu, dan harusnya potensi ini bisa dibuka dari dulu gitu untuk anak-anak muda, karena kan anak muda itu sekarang hanya jadi objek politik gitu, bahwa harus ada representasi anak muda dan lain-lain. Tapi pada saat ini dengan terbukanya potensi untuk anak-anak muda ini bisa maju ke pilpres gitu ya, bahkan untuk menjadi kepala negara, itu kan berarti menjadikan anak muda sebagai subjek dari pemerintahan yang ada sekarang. Begitu sih Mbak kalau menurut saya. Baik, tapi tetap dengan catatan bahwa harus berpengalaman sebagai kepala daerah begitu ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Hakim MK. Terima kasih Sarah Nurhuda Nelson sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan sekarang kita akan ikuti bagaimana situasi terkini di Jalan Kartanegara yang merupakan rumah ataupun juga kediaman dari bakal calon Presiden Prabowo Subianto yang dikabarkan sedang melakukan rapat ataupun juga koordinasi bersama dengan para anggota Partai Koalisi Indonesia Maju. Dan dikabarkan bahwa Sekjen Gerindra sudah hadir di kediaman Prabowo Subianto. Kemudian beberapa pihak lainnya juga sudah hadir di sana untuk melaksanakan rapat yang memang sudah diagendakan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Jika memang putusan MK keluar pada hari ini, maka dari Koalisi Indonesia Maju akan melakukan rapat bersama untuk memutuskan bagaimana terkait dengan cawapres dari Prabowo Subianto. Putusan MK hari ini sangat menjadi
acuan bagi Koalisi Indonesia Maju untuk menentukan cawapresnya, mengingat yang digadang-gadang adalah nama Gibran Raka Buming Raka yang terganjal ataupun terhambat batasan usia. Namun tadi kita ikuti bahwa proses Mahkamah Konstitusi di mana putusan terkait batas usia ini dikatakan adalah open legal policy dalam wewenang dari DPR sehingga ditolak terkait dengan batas usianya, tetapi dikabulkan sebagian terkait dengan frasa pernah menjadi kepala daerah ataupun juga dianggap berpengalaman. Nah, apakah di sini, di frase inilah peluang bagi Gibran Raka Buming Raka diusung menjadi cawapres Prabowo Subianto? Kita akan nantikan bersama bagaimana hasil rapat ataupun juga meeting bersama dari Koalisi Indonesia Maju untuk merespon dari putusan Mahkamah Konstitusi. Pendapat tersebut, mayoritas hakim konstitusi mengabulkan permohonan pemohon melebihi dari petitum atau ultra petita. Sementara saya mengabulkan sebagian petitum pemohon dengan alasan yang berbeda sebagai berikut. Bahwa dengan mengikuti doktrin pemisahan kekuasaan yang disampaikan oleh Charles Louis II Baron de la Brede et de Montesquieu melalui bukunya yang berjudul The Spirit of the Laws. Ia merumuskan teori pemisahan kekuasaan, theory of separation of powers, yang kemudian diterima sebagai elemen fundamental dari konstitusi banyak negara di dunia. Menurutnya satu-satunya cara untuk menghindari despotisme atau pemerintahan yang absolut dan sewenang-wenang adalah dengan membagi cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terpisah kekuasaannya. Bahwa dalam konteks Indonesia sejak awal berdiri tahun 1945, kekuasaan negara dilaksanakan dengan menganut pembagian kekuasaan antar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan pembagian tersebut semakin terlihat jelas setelah Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan perubahan pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden semakin dipurifikasi untuk dilaksanakan sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Penegasan sistem pemerintahan presidensial merupakan salah satu kesepakatan dasar Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa selain mengatur kekuasaan di tingkat pusat, UUD 45 juga mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Menurut pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan dianggap dibacakan. Dalam kaitan ini menurut Mahkamah, kata dibagi dalam pasal tersebut untuk menekankan apa yang ada lebih dahulu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam pertimbangan hukum subparagraf 3.13.1 pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 32 dan seterusnya 2002 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2013 sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 3 dan ayat 4 UUD 1945, pemerintahan daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala pemerintahan daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya pasal 63 Undang-Undang Pemda pada pokoknya menyatakan bahwa kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah, yaitu wakil gubernur untuk daerah provinsi, wakil bupati untuk daerah kabupaten, dan wakil wali kota untuk daerah kota. Berkenaan dengan hal tersebut, gubernur dan wakil gubernur di daerah provinsi
bupati dan wakil bupati di daerah kabupaten, dan wali kota dan wakil wali kota di daerah kota merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif di daerah yang bertugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.